Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, kembali lagi di channel saya di Afreja Raher dan dengan saya di sini Afreja Ramadhani Herdian. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik guys, untuk melanjutkan materi-materi yang kemarin, pada hari ini saya akan melanjutkan materi tentang membaca interpretatif. Pertama-tama, apa itu membaca interpretatif? Jadi, membaca interpretatif itu adalah kegiatan membaca yang bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasi atau menafsirkan maksud pengarang, apakah karangan itu fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan bahasa kias, serta dampak-dampak cerita. Selain itu, terdapat 6 tujuan dari membaca interpretatif, yaitu diantara lain maksud pengarang, fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan dampak cerita. Lalu, berikutnya, apa tujuan dan maksud pengarang terhadap penulisannya? Yang pertama, tujuan penulis mengenai apa yang ditulis, yaitu agar apa yang ditulis dapat dibaca oleh orang lain, dan maksud yang disampaikan oleh pengarang tidak hanya tersurat dalam teks, akan tetapi juga disampaikan secara tersirat. Yang kedua, lalu maksud dari pengarang yaitu seorang pengarang menulis sesuatu untuk dibaca orang lain. Di setiap tipe tulisan mengandung maksud dan tujuan tertentu, sehingga kita perlu melakukan pengklasifikasikan ragam tulisan yang dapat dilakukan berdasarkan nada akrab, nada penerang, nada menjelaskan, nada mendebat, nada mengkritik, dan nada kewenangan. Dengan nada-nada itu, diharapkan para pembaca dapat memahami maksud dari pengarang tulisan terhadap karya tulisannya. Lalu, untuk pembahasan selanjutnya, membaca interpretatif merupakan keterampilan menginterpretasikan atau menafsirkan isi bacaan. Akan tetapi, terdapat perbedaan utama terhadap isi bacaan yang ditafsirkan. Perbedaan tersebut yaitu mengenai fakta dan fiksi dari bacaan tersebut. Perbedaan dari fakta dan fiksi terletak pada tujuan, yang dimana tujuan narasi non-fiksi, seperti sejarah, yang bertujuan untuk menciptakan kembali apa yang telah terjadi secara aktual. Sedangkan menurut penulis narasi secara fiksi adalah sebaliknya. Jadi dapat dikatakan bahwa narasi fiksi bersifat realitas, sedangkan non-fiksi bersifat aktualitas. Selain menafsirkan tujuan dan maksud dari penulis, membaca interpretatif juga memiliki tujuan untuk menafsirkan sifat-sifat dan ciri-ciri seorang tokoh. Kata ciri atau sifat di sini memiliki pengertian yang mengacu kepada jenis-jenis karakteristik luar yang mencerminkan kebiasaan atau tingkah laku sehari-hari yang bersifat reflektif. Menurut Sudarso, tahun 2005, bobot hakikat kemanusiaan diekspresikan sebagai yang pertama, kebutuhan-kebutuhan akan hubungan. Yang kedua, transcendence. Yang ketiga, ketergantungan. Yang keempat, identitas. Dan yang kelima, kerangka acuan. Khusus mengenai orang tua dan anak, terdapat 3 tipe hubungan, yaitu yang pertama yaitu hubungan simbolik. Yang kedua, sifat merusak secara diam-diam, wadah hubungan atau jarak negatif, dan acuh tak acuh. Yang ketiga ada cinta, wadah adanya rasa saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling mengerti. Lalu berdasarkan klasifikasi ciri-cirinya, maka setiap pribadi mempunyai orientasi yang terpenting, yaitu diantara lain yang pertama, orientasi reseptif merupakan kelompok pasif dalam hubungan simbiotik dengan orang tuanya.
Yang kedua ada orientasi eksploitatif atau orientasi yang bersifat memeras, menghisap. Yang ketiga ada orientasi penimbunan atau orientasi yang bersifat menumpuk, menimbun. Yang keempat ada orientasi perdagangan pola tingkah laku suka menyendiri yang dipelajari oleh sang anak yang beraksi terhadap kedestruktifan orang tua dalam tipe hubungan destruktif dilakukan secara diam-diam. Lalu yang kelima ada orientasi produktif. Berasal dari pola-pola tingkah laku yang dipelajari oleh sang anak melalui hubungan cinta kasih dengan orang tua. Yang keenam ada pola tingkah laku yang dipelajari oleh sang anak melalui hubungan cinta kasih dengan orang tua. Membaca interpretatif juga merupakan suatu kegiatan membaca yang melatih keterampilan menafsirkan reaksi emosional sesuatu karya tulisan. Reaksi emosional dipusatkan oleh dua aspek, yaitu aspek emosional sang pembaca pada anbe tiap karya sastra dan reaksi-reaksi emosional terhadap para tokoh di dalam karya sastra. Emosi seseorang dapat memengaruhi kehidupannya. Maka dari itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yang diantara lainnya itu ada pertama yaitu emosi dapat menambah kesenangan terhadap pengalaman sehari-hari. Yang kedua ada emosi mempersiapkan tubuh kita untuk peran tertentu. Yang ketiga ada emosi dapat bertindak sebagai suatu bentuk komunikasi. Lalu ciri-ciri khas emosi itu apa aja sih? Jadi ciri-ciri khas emosi itu yang pertama ada emosi biasanya kuat, hebat berapi-api. Yang kedua ada emosi sering-sering kelihatan muncul. Yang ketiga ada emosi biasanya bersifat sementara atau tidak kekal. Yang keempat ada responsi mencerminkan kepribadian seseorang. Baik, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan gaya bahasa. Pada umumnya, bahasa adalah suatu alat komunikasi dan sebagai sarana interaksi sosial, yang dimana fungsi utamanya adalah untuk berkomunikasi. Kemampuan penulis dalam menggunakan bahasa dengan benar dan tepat dapat menunjukkan suasana yang terang-terang atau ironis, simpatik atau marah, objektif atau emosional. Selain itu, gaya bahasa dapat dimanfaatkan oleh seorang penulis untuk mencapai tujuan sang pengarang. Yang pertama ada aliterasi, yaitu pengulangan bunyi yang sama. Lalu yang kedua ada antanaklasis, yaitu penggunaan kata yang sama namun dengan makna yang berbeda. Yang ketiga ada antitesi, yaitu perbandingan dua buah kata yang berantonim atau berlawan kata. Yang keempat ada kiasmus, yaitu pengulangan serta inversi hubungan antar dua kata dalam kalimat. Yang kelima ada oksimoron, yaitu pembentukan suatu hubungan sintaksis antara dua buah antonim. Yang keenam ada paralepsis, yaitu suatu rumusan yang dipergunakan untuk mengumumkan bahwa seseorang tidak mengatakan apa yang dikatakan dalam kalimat itu sendiri. Lalu yang ketujuh ada paranomasia, yaitu penjajaran kata-kata yang bersamaan bunyi tetapi berbeda makna. Lalu yang terakhir ada silepsi, yaitu penggunaan sebuah kata yang mempunyai lebih dari satu makna dan berpartisipasi dalam lebih dari arti konstruksi sintaksis. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang dampak cerita. Suatu keterampilan yang dapat meramalkan aneka dampak yang memungkinkan menghasilkan suatu cerita. Maksudnya, seorang pembaca dapat meramalkan berbagai tahapan cerita, seperti tentang apa yang akan terjadi berikutnya pada cerita tersebut. Istilah lain dari hal tersebut adalah pemahaman seseorang terhadap alur, plot, trap, atau dramatik konflik. Keempat istilah tersebut mengandung makna struktur gerak dalam suatu fiksi atau drama. Di dalam alur sendiri,
Terdapat pola tradisional dengan unsur-unsur yang terlibat, di antara lain exposition, exposition, completion, rising action, dan turning point. Baik, sebagai penutup pembahasan materi kita pada hari ini, kesimpulannya ialah membaca interpretatif adalah keterampilan menginterpretasi atau menafsirkan isi bacaan tentang perbedaan antara fakta dan fiksi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa narasi fiksi bersifat realitas, sedangkan narasi non-fiksi bersifat aktualitas. Berbeda dengan penulis non-fiksi, maka penulis fiksi tidaklah memusatkan perhatiannya pada apa yang telah terjadi secara aktual, tetapi justru pada realitas. Baik, itu saja pada materi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Bye.